Coba tebak, para ilmuwan telah menemukan ide keren tentang makhluk kosmik yang menyapa kita dari pusat Bima Sakti. Para astronom sangat antusias mencari kehidupan di luar bumi, jadi mereka memfokuskan pencarian mereka tepat di pusat galaksi kita. Bayangkan bintang-bintang di luar angkasa seperti DJ yang sangat keren yang memutar irama uniknya sendiri. Tapi, alih-alih musik, mereka mengirimkan sinyal-sinyal khusus yang disebut denyut radio. Itu adalah cara mereka untuk mengatakan, "Apa kabar alam semesta?" Denyut radio ini pada dasarnya adalah semburan kecil energi yang melintasi ruang angkasa. Namun, denyut radio ini bukan sekadar suara acak. Mereka memiliki pola tertentu yang membuatnya menonjol dari semua suara lain di luar sana. Pola itu seperti kode rahasia atau irama khusus yang hanya diketahui oleh bintang-bintang tersebut. Para ilmuwan sangat penasaran dengan denyut radio ini karena mereka berpikir bahwa mungkin saja makhluk cerdas dari planet lain juga menggunakannya. Ini seperti bahasa galaksi yang bisa mereka gunakan untuk berbicara satu sama lain. Jadi, para ilmuwan pintar ini menciptakan alat dan perangkat lunak khusus untuk mendengarkan sinyal-sinyal ini. Ini seperti mendengarkan stasiun radio favoritmu, tapi bukannya musik atau acara bincang-bincang. Mereka mencoba menangkap ketukan kosmik ini. Mereka berharap bisa menemukan pola-pola unik yang bisa jadi pertanda adanya makhluk luar angkasa lain yang sedang mencoba berkomunikasi dengan kita. Mereka menggunakan teleskop super keren yang disebut Green Bank Telescope di Virginia Barat untuk mengumpulkan data dan mencari sinyal-sinyal ini. Tapi inilah kejutannya, mereka tidak menemukan apapun kali ini. Tapi jangan khawatir, karena perangkat lunak canggih mereka sangat cepat dan akan membantu mereka mencari lebih baik lagi di lain waktu. Tapi mengapa mereka memilih pusat Bima Sakti untuk mencari kehidupan IT? Itu karena pusat galaksi penuh dengan bintang-bintang. Dengan kata lain, seharusnya ada lebih banyak planet di sana, yang berarti lebih banyak tempat potensial untuk kehidupan. Ditambah lagi, jika ada bentuk kehidupan yang sangat cerdas di inti galaksi kita, mereka bisa dengan mudah mengirim sinyal ke banyak planet sekaligus. Cerdik ya? Semua ini sangat menarik karena ini adalah pertama kalinya para ilmuwan berusaha keras untuk mencari jenis sinyal seperti ini. Mereka berpikir bahwa menggunakan rentang frekuensi tertentu dan pola yang berulang-ulang adalah cara yang sangat cerdas bagi makhluk IT untuk membuat diri mereka dikenal. Maksudku, kombinasi itu sangat tidak mungkin terjadi secara alami, bukan? Bagian terbaiknya adalah mereka memiliki algoritma yang bisa memeriksa data teleskop dalam jumlah yang sangat banyak hanya dalam waktu 30 menit. Jadi, meskipun mereka belum menemukan apapun, mereka yakin kalau metode yang cepat ini akan membantu mereka menemukan bukti-bukti kehidupan tingkat lanjut di masa depan. Mengagumkan, bukan? Seperti yang kamu ketahui, manusia sudah lama mencari teman dari luar angkasa. Penelitian ini hanyalah salah satu dari sekian banyak upaya untuk menemukan mereka. Ada sebuah lembaga yang didedikasikan untuk misi ini di Amerika Serikat, SETI, atau Search for Extraterrestrial Intelligence. Jadi, tentu saja muncul pertanyaan, mengapa kita belum menemukan siapapun? Sepertinya kita sudah memindai langit selamanya, berharap bisa melihat sekilas peradaban maju di luar sana, tapi kita sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Semua ini membawa kita pada paradoks Fermi yang terkenal. Ini seperti misteri besar yang memicu perburuan kecerdasan luar angkasa. Kita berpikir bahwa jika kehidupan cerdas itu ada, kita pasti sudah punya buktinya sekarang. Mungkin mereka benar-benar memancarkan sinyal radio untuk kita tangkap. Atau mungkin mereka hanya menyiarkan secara umum dan kita kebetulan menemukannya. Mereka bahkan bisa saja meninggalkan artefak keren di tata surya kita untuk mengawasi kita atau sekedar nongkrong. Bahkan, mungkin mereka sedang membangun proyek-proyek rekayasa besar, seperti panel surya raksasa di sekeliling bintang-bintang mereka. Atau mereka bisa saja sedang pamer dan mencemari bintang-bintang mereka dengan logam berat hanya untuk mengumumkan keberadaan mereka. Jadi pencarian terus berlanjut. Kita tidak akan menyerah begitu saja. Dan hey, mungkin alih-alih hanya berfokus pada makhluk luar angkasa yang cerdas, kita seharusnya mencari segala jenis kehidupan. Ya, aku tahu kalau mikroba kecil mungkin tidak semenarik mengobrol dengan makhluk-makhluk dunia lain yang ramah. Tapi coba pikirkan, mungkin saja ada banyak bentuk kehidupan sederhana di luar sana. Kita berbicara tentang organisme sederhana yang berenang di lautan, makhluk berlumut yang menempel pada bebatuan, atau tanda-tanda pertama makhluk yang sedang menjelajahi habitatnya.
Mereka mungkin tidak terlalu pintar, tapi mereka meninggalkan jejak. Ditambah lagi, mereka bisa jadi lebih umum dan lebih mudah ditemukan di galaksi kita. Ambil bumi sebagai contoh. Ada teori yang mengatakan bahwa atmosfer kita dulunya memiliki banyak oksigen yang melayang-layang. Tapi oksigen agak liar dan tidak bertahan terlalu lama. Oksigen akan lepas keluar angkasa atau berikatan dengan elemen lain, berubah menjadi benda-benda lain seperti karbon dioksida. Kemudian, sekitar 2 miliar tahun yang lalu, organisme bersel satu memutuskan untuk melahap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang mengubah atmosfer bumi sepenuhnya. Kehidupan di sini mengubah sifat dasar planet kita. Dan coba tebak, kita sebenarnya bisa mendeteksi perubahan seperti itu di planet lain. Begini caranya, ketika kita mengamati planet-planet jauh yang disebut eksoplanet, kadang-kadang planet-planet itu melintas di depan bintang induknya. Ketika cahaya bintang melewati atmosfer planet, cahaya tersebut akan bercampur dengan berbagai elemen dan molekul di udara. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Cahaya berubah rasa dan warnanya dengan cara yang istimewa. Bayangkan jika kamu memiliki segelas limun dan kamu menambahkan jus buah ke dalamnya. Limunnya akan terasa berbeda, bukan? Nah, atmosfer eksoplanet juga seperti itu. Ketika kita melihat cahaya bintang yang melintasi atmosfer planet, kita bisa mengetahui apa yang ada di sana dan apa bedanya dengan cahaya bintang itu sendiri. Jadi, dengan mempelajari perubahan cahaya ini, kita bisa mengetahui jenis elemen dan molekul apa yang ada di atmosfer planet yang jauh. Ini seperti eksperimen kimia kosmik dan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang kemungkinan adanya kehidupan di luar sana. Jadi saat ini kita hanya bisa mempelajari atmosfer planet-planet besar yang mengorbit sangat dekat dengan bintangnya. Tapi jangan khawatir, satelit Transiting Exoplanet Survey milik NASA sedang mencari tahu. Satelit ini menemukan banyak sekali planet menarik yang bisa kita lihat lebih dekat dengan teleskop antariksa James Webb yang bertenaga super besar. Teleskop yang luar biasa ini bahkan bisa mengendus kalau ada terlalu banyak karbon dioksida di planet lain. Dan oke, mari bersikap realistis. Kontak pertama kita mungkin tidak akan mencolok seperti di film-film. Tidak akan ada pertukaran kode rahasia atau mencari tahu kebiasaan ET. Kita juga tidak akan mengobrol tentang tubuh atau kebiasaan yang aneh-aneh. Sebaliknya, petunjuk pertama kehidupan di luar sana kemungkinan besar akan muncul sebagai garis kecil yang bergoyang-goyang pada grafik. Ini akan menunjukkan kepada kita bahwa makhluk hidup telah mengguncang keadaan di planet asalnya. Bahkan bentuk kehidupan yang sederhana pun bisa berdampak besar pada lingkungannya dan meninggalkan jejak yang nyata. Memang, ini mungkin tidak seliar pertempuran melawan robot luar angkasa atau petualangan epik, tapi bayangkan ini, menemukan kehidupan apapun di luar bumi akan sangat luar biasa. Kita akan menghubungi rumah, mengirim pesan seperti, coba tebak, kita tidak sendirian di alam semesta. Itu akan menjadi momen bersejarah yang patut dirayakan. Dan ngomong-ngomong, kita sudah mulai menemukan molekul organik di luar angkasa. Memang belum ada kehidupan yang lengkap seperti yang kita bayangkan, tapi masih cukup keren. Sebagai contoh, kita sudah mulai menemukan senyawa organik di Mars. Dan ada kemungkinan kecil kalau Mars pernah ditumbuhi tumbuhan, dan bahkan mungkin hewan. Ini baru kemungkinan, tapi kalau benar, ini menunjukkan kalau keberadaan organisme hidup di alam semesta tidak selangka yang dibayangkan. Pencarian kehidupan di alam semesta seperti permainan detektif yang hebat. Kita mengira menemukannya akan lebih mudah karena mereka bisa melakukan hal-hal keren seperti meledakkan sinyal radio atau mengubah seluruh tata surya mereka. Namun, pada kenyataannya, semuanya jauh lebih rumit. Namun demikian, kita tidak boleh menyerah. Mari terus mencari dan berharap studi baru tentang sinyal radio ini membawa hasil.